Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kanthi nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahman, kasih sayang Allah terhadap semua makhluk yang ada di dunia. Sifat Allah Ar-Rahim, kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang beriman kelak di akhirat. Pernah ditanya pada akhir pengajian itu, kita tutup dunia itu gelap, di akhirat itu padam. Nah, ada yang bertanya, setahu saya dunia itu padam, kan tidak sempat memberikan penjelasan. Akhirnya pengajian berikut nek nggateke tanya. Yang tanya itu, setahu saya dunia itu padam, justru akhirat itu gelap. Ustadz kok mengatakan bahwa dunia itu gelap, kemudian akhirat itu padam. Nek kowe arep kepingin keterangannya, jawabanku ikutilah saya. Ustadznya seperti itu. Akhirnya pemuda yang tanya itu hari berikutnya pagi-pagi diajak ke gua. Di dalam pemuda tadi ada 3, masuklah gua itu. Di sana ada kerikil-kerikil, karena ustadznya itu seorang wali tahu. Nah, terus kamu masuklah. Akhirnya pemuda sing paling berani masuk ke gua itu, tahu kerikil-kerikil itu tidak mengambil satu pun. Wis orang kerikil gopo, menganggap tidak ada gunanya. Setelah keluar, masuklah yang kedua. Pemuda itu setelah masuk di gua yang gelap, melihat sana sini, melihat kerikil. Dia mengatakan kemungkinan ada manfaatnya, karena Ustadz mengatakan di sana ada kerikil. Mengambil hanya sedikit, ngurkok. Setelah keluar, masuk pemuda yang ketiga. Pemuda yang ketiga itu mengambil banyak kerikil. Kene wis ora amat, kok ngesak kok kantong. Setelah itu akhirnya keluar. Pertemuan di gua masuk itu, akhirnya Ustadz menerangkan, coba kamu tadi sudah masuk ke dalam gua, ada apa? Di sana gelap, Kiai, tidak adanya hanya kerikil yang nyandung di kaki. Kamu bawa, coba. Ada yang tidak, ada yang bawa. Sekarang kon biar kita rasakan, kon bukalah yang kau bawa. Setelah dibuka itu apa yang terjadi? Kerikil-kerikil itu tiba kepingan emas. Kepingan emas. Sing pemuda pertama tadi gelane setengah mati. Gelane tenanan. Sing kedua yo gelo tenanan karena juga nggur sithik. Sing ketiga juga gela, aku jane iso ngadayake. Lho kok nggur jikok walaupun hanya kantong wis kebak, aku sih tetap gelap. Nah, saat itu itulah jawaban dari dunia itu terang, tetapi dunia itu gelap, akhirat itu terang. Nah, kamu tidak tahu bahwa itu emas, gelapnya seperti itu. Lah, kamu besok kalau sudah sampai akhirat itu podo karo kowe saiki gelo. Ana sing gelo ki gelo akeh, ana sing gelo sedikit, ana sing gelo gelane piye? Minta dikembalikan ke dunia. Maka itulah, maka dunia itu gelap, akhirat itu terang. Tadi argumentasinya, kenyataannya gelap seperti ini. Kemudian akhirat terang padang, anggapannya muridnya kan gitu. Masuk kubur hanya maka yang sana yang gelap, akhirnya itu baru terasa. Nah, mula
kowe ben aja nganti gelo, kowe ben aja nganti nanti seperti yang kau rasakan. Dunia inilah, gelapnya dunia inilah, gunakan sebaik-baiknya. Jadi kami pemuda tadi, muridnya tadi, intinya diingatkan koyo ngono kuwi kowe arep piye besok di sana padahal ya sangune yo ketika di dunia, maka dunia itu gelap. Akhirnya mantuk sudah. Toha ini mat lazim orang musabak. Nek musabak kebak kaf tuh lam, tetapi ini adalah biasa. Kaya gampange ora kebak. Itu jadi biasa. Seperti kaf ya. Kaf ya ain shad. Nah, maka kalau kemarin takon ngebake kabeh tekan takon. Ya hanya panjang itu sing beda. Ning ora ana takon ya tak kandhake dhewe saiki. Kalau terhadap adik-adik bagus ini sudah saya sampaikan, tapi kalau dengan ibu-ibu barukan ini Allahu a'lamu bimuradihi. Ma anzalna, tidak kami turunkan. Ma ora anzalna, aku turunkan alaik, aku udunkan atau aku turunkan alaika kepadamu Muhammad Al-Qur'ana, Quran. Tujuannya apa? Litasko, agar kamu merasa susah. Tidak diturunkan Al-Qur'an itu agar susah, itu tidak. Maksudnya gitu. Jadi Al-Qur'an diturunkan itu maksudnya tidak akan membuat atau tidak supaya Rasul itu susah, itu tidak. Ning apa tujuane? Illa tadkirah, diturunkan itu kecuali sebagai peringatan. Sebagai peringatan liman marang wong yahsa sing padha takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanzilan mimman khalaqal arda, tanzilan diturunkan mimman dari zat khalaqal arda yang menjadikan bumi, yang menciptakan bumi. Berarti siapa? Siapa? Allah. Al-ula yang tinggi, yang maha. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ngalal arsy, di atas singgasana, di atas ars. Istawa, dia bersemayam. Lahu bagi Allah apa ma fis samawati, apapun yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apapun yang ada di bumi, semuanya cengkeraman Allah. Saya ingatkan, dunia itu gelap, akhirat itu terang, padang. Jadi mau gelapnya orang ngerti apa-apa seperti tadi. Wa ma bainauma, dan apa yang di antara keduanya, antara langit dan bumi, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ben ngantuk muni barang nulu. Wa ma tahta sara, dan apapun yang ada di bawah tanah. Di bawah tanah itu wah luar biasa. Ada emas, ada perak, ada api, ada air, semuanya di sana itu milik Allah. Mula menurut riwayat nggih kula niku wonten ada yang namanya sungai itu watu tulang. Ono kali kok sing kebak dhuwur kene iki gedung watu tulang itu watune gede-gede. Ning sawise gedung kuwi ning kono gerek-gericak ilang, watune ilang. Itu ada. Malah pernah zaman kewalian lo itu
konduri banjir wedi. Tetapi sakwise kedung watu tulangku ilang, banyu kono ora banjir. Jarine tembuse tibake tembus ana Demak. Nah itu kali di bawah itu isi dari bawah itu luar biasa. Nah, nih. Wa ma tahta tsara dan apapun yang ada di bawah bumi, bawah tanah. Wa in tajahar dan jika kamu mengeraskan bil qauli saat berdoa, saat berzikir, saat berkata, fa innahu maka sesungguhnya Allah iku ya'lamu sirra mengetahui barang yang rahasia wa akhfa dan apapun yang kalian sembunyikan seperti getaran hati Allah itu Maha tahu. Kamu nangis hatimu Allah Maha tahu. Maka di dalam Al-Qur'an itu kulillaha awidur rahman ayyam matat walasmal itu wala tajhar bi sholatika wala tukhafit ora usah bengok-bengok ora usah apa terlalu lirih jadi tengah-tengah donga sing tengah-tengah. Allah itu Maha la musirra wa makhfa. Allahu Allah iku la ilaha illa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah. Illa huwa kecuali hanya Allah. Wis Allah itu akan mengampuni segala dosa apapun apabila menghendaki, tetapi dosa syirik, musyrik, menyekutukan Allah tidak akan diampuni. Masya Allah. Nih. Lahu bagi Allah apa al asmaul husna, nama-nama yang baik. Ada berapa nama Allah yang baik? Asmaul husna itu 99. Wahal ataka dan sungguh telah sampai kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis Musa tentang riwayate kisah ceritane Nabi Musa alaihi salam. Idro'a ketika dia melihat naron api, dia disuruh untuk pergi ke bukit Tursina, ngerti api, melihat api. Faqala maka Nabi Musa berkata li ahlihi kepada keluarganya, umkusu tinggallah kalian di sini, kon mandek nang sini, peteng-peteng bengi-bengi ngerti api, kowe neng kene wae. Ini sesungguhnya aku Musa anastu telah melihat naron api. La'ali mudah-mudahan aku atikum datang kepada kalian minha dari api itu bikobasin dengan membawa nyala api, bawa obor, bawa oncor, wis peteng dedet lah kok nyawa ngerti api kaneng kono, wis kowe ning kene itu tanggung jawab seorang laki-laki. Keluargane konek kono arep golek obor ngoten maksudnya gitu lah. Nih. Lau ajidu ala nari huda. Lau au ajidu atau aku akan mendapatkan ala nari lantaran api itu hudan jalan petunjuk. Nah, arep golek api dengan api itu kemungkinan akan datang membawa api ke padang, atau mungkin akan mendapatkan aku kudu jalan ke sana gitu lah. Falamma ataha maka ketika dia mendapatkannya atau mendatanginya, ata itu mendatanginya api yang ada di pohon, kalau dalam sebuah hadis itu di pohon ausal. Nah, ausal ya itu pohon gede, ana apine cara kasane itu. Apa tak saya jenis apa? Kalau tafsir itu tidak menerangkan, Mbah Yai juga tidak menerangkan. Namanya aja pohon ausal gitulah. Dia dipanggil. Madang wis cedhak api mau ana gunung ana bukit Tursina dipanggil. Panggilnya ya Musa. Beda Jomato tak bandel. Ya Musa, wahai Musa.
Ini sesungguhnya aku, ana hiyo aku itu adalah Rabbuka, Tuhanmu. Fahla maka lepaskanlah na'laika kedua sandalmu. Tiba-tiba di situ Allah ada di situ bersemayam. Ini ana rabbika fahla na'laik. Innaka sesungguhnya kamu iku bilwadil muqaddasi tuwa, berada di lembah yang suci yang bernama Tuwa. Di Bukit Tursinat mau di bait lembah yang suci yang dinamakan Tuwa. Nah, itu. Wa ana dan aku ikhtartuka telah pilih kamu untuk mengemban risalahku. Nah, maka fastami maka dengarkanlah lima yuha apa yang akan aku wahyukan. Tuh di Bukit Tursina kalau Nabi Musa mendapat wahyu, kalau Nabi Muhammad SAW mendapat perintah sholat itu di naikkan Isra Mi'raj. Maka berkali-kali saya sampaikan manusia yang naik ke langit itu ada 3. Yang satu sebab diungsikan oleh Allah, yaitu siapa? Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua sebab diplomasi, yaitu Nabi siapa? Idris alaihissalam. Yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena instruksi. Kalau Nabi Musa itu tidak ke langit tapi di bukit di Gunung Tursina bil Qaddasi Tuwa. Ini. Jadi akhirnya dikai wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa terpilih oleh Allah mendapatkan wahyu. Wa ana tartuka fastami lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya ulangi, innani sesungguhnya aku, ana Allahu aku itu adalah Allah Tuhanmu, la ilaha tidak ada Tuhan yang pantas disembah illa ana kecuali aku. Maka fa'budni maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah dan dirikanlah sholat. Orang lakoni tapi dirikan berarti perintah untuk menegakkan. Mula menawa besok peteng ning akhirat, aqimis shalah, tegakkan sholat. Mas kawinnya intinya sholat. Nek sholatnya apik insyaallah perbuatan kita akan baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya. Itu bukan untuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi-nabi sebelumnya juga sudah mendapatkan perintah sholat. Hanya sholatnya diwi-diwi, syariatnya diwi-diwi. Nih. Lidzikri, sholat itu tujuannya apa? Lidzikri, untuk mengingatku, ngelingke marang aku, menuju keblanjur. Ini sholat tujuannya. Inna sa'ata sesungguhnya hari kiamat iku atiyatun pasti datang. Kapan? Akadu cedak hampir ukhfiha aku menyembunyikan waktunya. Litujza agar dibalas apa kullu nafsin sapa kullu nafsin tiap-tiap orang tiap-tiap diri bima tas'a dengan apa-apa yang dikerjakan, dengan kebajikan maupun keburukan, apa-apa yang dilakukan baik kebaikan atau keburukan itu nanti di akhirat bima tas'a. Jadi litu jazaa kullu nafsin semuanya akan dibalas. Mumpung isih saiki ayo ora usah ngenteni tuwa. Tuh adik-adik itu rasa ngenteni tuwa. Insyaallah kalau tua itu berkali saya sampaikan, ini pikiran saya waktu itu ketika di pondok itu pikiran saya mumpung isih
sak longgar-longgare, sak supek-supeke saiki isih supek besok. Sak sibuk-sibuke saiki isih sibuk besok. Maka marilah kita cari modal saat itu. Jadi jam 3 ki wis mlaku wong antaran masjid gede teko nggon sing pondok itu kurang lebih ya ana 500 meter. Malah mungkin dipit ya kurang lebih sekilo gitu lah. Itu mlaku. Kuwi nggur golek jamaah mburi imam kanan itu sudah sulit. Itu kalau pondok santri atau kota santri di Kalimantan sulit. Nah, kuwi agek jam 3. Wong do iktikaf sudah luar biasa. Ngemen-men ke. Ini pikiran saya waktu itu golek modal. Mengko nek tuwa kira mengembangkan sakitulah modale. Fala yasudannaka, maka janganlah sampai engkau dipalingkan nganha dari hari kiamat. Sapa malla yu'minu, oleh orang-orang yang tidak beriman biha, dengan hari kiamat. Jadi kiamat itu sudah pasti. Maka jangan laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat ya, supaya tidak bisa dipalingkan dari hari kiamat itu orang-orang, memalingkan kalian orang-orang yang tidak beriman. Wattaba'a hawahu, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ngumbar hawa nafsunya. Nah, seperti ini nafsu kita apa? Enak-enak turu, enak-enak dengan keluarga. Nah, ini nek cah pondok wong mau kesel, mungkin kuliah, mungkin kerja, enak-enak turu. Nek nuruti nafsu. Nah, stop. Ojo meneh rada watuk-watuk gitu Mas Arif ya. Rada watuk sithik, wegah nafsune. Itu nafsu. Ojo tak turuti kaya ngono kuwi. Besok lebih daripada itu, yakin. Lebih. Nek saiki amal ngene dilipat gandakan 10 kali minimal. Bahkan sampai 700 atau lebih apa yang digandaki oleh Allah. Seperti yang saya sampaikan kapan kemarin atau kapan itu ya. Itu Pak Kiai yo anu yo sini ya. Itu didit 100 iki nyangoni santrine. Nganti anake apa? Loro ki ibunyai bingung. Akhirnya Pak Kiai, "Oh sudah, aku yo ora iso nek kon ngopeni kok ngono ki. Loro kono nggo Pak Dokter." Mandang nyangkune Pak Dokter, upnam ndang waya bayaran itu malahan obate napane pembiayaan kabeh itu dhewene gratis. Nggur dikai bukti kwitansi pengobatan ini, anune ini, resape ini. Terus masih malah ditambahi hadiah. Ono sarung, ono macam-macam. Nah, mandang Bali iki ibuke iki ora nesu karo Mbah Kiai Pak Kiai. Lah nek Pak Kiai ne ono, mbak ibuke tadi wong bapake wis ndhawuhi mesti tanggung jawab. Mungkin arep nanti sing barga. Malah teko omah iki ndang wis balik ban omlan guyu. Lah napa kok guyu? Seneng. Lah napa? Ini ada kiriman dari Pak Dokter bilang bahwa Pak Dokter dulu muridnya. Mangko sangka seneng-senenge bisa ketemu wong sekolah kene nang Jakarta duka seneng kene, ketemu gurune sangka seneng-senenge kabeh diragati dan ditotal ditiliki itu seharga 1 juta. Berarti sedekah 100 dilipat gandakan 10 pas toh. Ini Allah itu luar biasa. Wis ora sadetan khawatir, pokoknya kita harus sami'na wa ta'na. Usahakanlah salatmu diupaini sing tenan insyaallah. Adi upaini karo Gusti Allah. Jangan menuruti wattaba'u, aja nuruti hawa nafsamu fatarda. Nek kowe nuruti hawa nafsumu iso digokke karo wong sing beriman, fatarda, engkau akan
binasa. Itu Allah sing ngendikan. Padahal innallaha la yuhibbul mi'ad. Allah tidak akan nulayani janji binasa. Wong nek ora gantekake marang Allah, ora percaya hari kiamat. Maka cara menjaganya tadi ini implisit yang terkandung di sini adalah aqimus sholat. Sholatlah. Sebagaimana Rasul pun mengatakan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah sholat. Pertama kali yang diteliti, dihisab kelak itu adalah sholat. Nek sholatnya wis apik, wis ditanggung apik, ora usah diteliti satu persatu. Tapi kalau sholatnya belum baik, masih diteruskan. Apa? Pertama, lihat orang itu, mayit itu punya amalan sholat sunat atau tidak. Maka sholat sunat itu berfungsi untuk menutup kekurangan-kekurangan sholat fardu. Maka dibiasakan. Tuh. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wa ma tilka, dan apa itu biyaminika yang ada di tangan kamu ya Musa, wahai Musa. Mandang wis pedhok dikandani kayak wayu mau. Apa yang ada di tangan kananmu itu? Qala Nabi Musa menjawab, "Iya asai. Ini adalah tongkatku." Tongkatku. Nek arep mosok asai nek ngono laku kayak asai. Dadat asai kayak tau krungu to Dek sing wong tua-tua nek. Atau aku bertumpu alaiha padanya atau pada tongkat itu saat berjalan karena peteng. Jadi dia bertumpu itu tongkat itu. Ditanya oleh Allah, apa yang ada di tangan kamu? Ini adalah tongkat. Saya gunakan untuk bertumpu waktu saya berjalan. Wa ahusu, dan aku merontokkan dedaunan. Nek nglewati anu dinyeblaki. Itu tongkatnya Nabi waktu itu. Ya. Wa ahusubiha, dengan tongkat ini ala gunami untuk makanan kambingku. Artinya Nabi Musa itu nanti diriwayatkan panjang dengan Nabi Yakub, termasuk dihitung Nabi Yakub itu adalah mas kawinnya kon ngonke kambing gantingan. Wis itu ceritanya panjang guys sadan. Ini jadi nyabeti daun-daunan untuk dimakan kambingnya atau ternaknya. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bali dan bagiku fiha pada tongkat itu ma'aribu, keperluan atau manfaat ukhra yang lain, di samping digunakan untuk tertumpu, untuk nyabeti daun-daunan anunya, itu untuk keperluan lain itulah. Qala, Allah berfirman, khudha, ambillah tongkat itu, ambillah ia, wala takhaf, dan janganlah kamu takut. Oh, ada kelewatan ya. Qala, Allah berfirman, alqiha, lemparkanlah tongkat itu ya Musa, wahai Musa. Wis ora perintah Allah, wis ora dadakan. Dadi nek perintah Allah kaya Musa iki diperintah kon nglemparke, fa'alqaha, langsung dipikir salat ora sakit kang petingkah. Wong karo Allah. Urip ya Allah, mati ya Allah, sehat ya Allah, lara ya Allah, kok dadakan diperintah Allah orang gatekke. Mula nek nganti enek azan orang gatekke blas, itu hadis Nabi dikhawatirkan nek mati nanti lali ora iso maca la ilaha illallah, lali dilalek Allah. Bab apa? Eneng dunya orang gatekke panggilan Allah. Besok nek mati kowe yo ditutupi dening Allah, nama Allah ora bakal ana hati kita. Nih hadisnya Nabi. Bon tiba ke tenan. Fa'alqaha, kemudian melemparkan, Nabi Musa melemparkan tongkat itu, fa'idan, ujug-ujug, tiba-tiba hiya, tongkat itu hayyatun tas'a, menjadi ular besar yang atau merayap, ya sing pelaku dengan ringan dan cepat. Gede kok melakukannya cepat, aneh ta ya.
Terus akhirnya qala Allah berfirman, "Khud, ambillah tongkatnya, ambillah tongkatmu. Wala takhaf dan janganlah takut. Sanu'ituha, kami akan mengembalikannya sirataha pada keadaan semula al-ula yang pertama kali." Berarti ya kon ngambil nanti akan menjadi tongkat lagi itu pertama. Wadmum dan kumpulkanlah, kempitlah, ambillah, sing kenceng cara kasaran itu. Kumpulkanlah. Ini iadaka tangan kamu ila janahika ketiakmu yang sebelah kiri. Jadi kan ngempit gini sebelah kiri. Itu takhruj maka akan keluarlah baydoa cahaya yang putih. Itu mukjizat pertama tongkat mandano ikine tangane kon ngempit keluar cahaya. Yang kedua takhruj baydo min ghairi su'in dengan tanpa cacat, tanpa penyakit kulit, mencorong dan orang penyakit. Itu yang kedua. Nih, ghairu su'in ayatan ukhra sebagai mukjizat yang lain. Linuriyaka untuk kami tunjukkan kepadamu min ayatinal kubra dari tanda-tanda kekuasaan kami al kubra yang besar. Idhab nek wis kaya ngono diperintahkan Allah, idhab pergilah kali kamu bisa ila fir'auna kepada Fir'aun. Innahu sesungguhnya Fir'aun itu tagha telah melampaui batas, telah mengaku sebagai Tuhan. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah atas segala firman-Nya.